Safdah TV. Al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua. Al-haditsu dalilun ala anna al-akhlaq al-islamiyah mustamaddah min al-kitab was sunnah. Hadis ini dalil bahwa akhlak itu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi disebut akhlak baik kalau memang baik menurut Al-Quran dan hadis. Kalau menurut Al-Quran dan hadis nggak baik, ya nggak baik, Pak. Walaupun menurut masyarakat kita itu baik. Saya berikan contoh aja di masyarakat kita ya. Kita ini sudah terbiasa yang namanya cium tangan sama istrinya paman, istrinya kakak. Padahal kan itu bukan mahram. Mahram bukan? Bukan. Iya. Nah kita di masyarakat itu kalau kita nggak cium tangan sama istrinya kakak, istrinya paman, dianggap kamu nggak punya akhlak, nggak punya adab. Iya. Padahal ini akhlak atau adab yang bertabrakan dengan syariat. Maka tetap itu tidak dianggap sebagai akhlak yang baik dalam Islam. Saya dulu pernah Pak ngobrol sama AWW lah ya. Tapi sudah nikah karena ada keperluan. Terus saya nunduk aja. Marah dia sama saya. Gak punya adab kamu. Kalau ngobrol tuh lihat saya. Ya. Jadi mereka terkadang menganggap akhlak itu menurut masyarakat itu baik. Padahal akhlak yang baik itu menurut syariat. Walaupun menurut masyarakat itu tidak baik. Iya. Makanya yang menjadi parameter untuk menilai akhlak baik atau tidak itu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dalilnya? Ini dia hadisnya. Kata Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya amanah itu Allah turun pada akar ya hati manusia. Lalu Allah pun turunkan Al-Quran. Ya. Faedah yang ketiga, hadis alamun min a'lamin nubuwah. Hadis ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW yang mengabarkan akan diangkatnya amanah nanti di akhir zaman, Pak. Ya. Sehingga pada waktu itu tidak ada orang yang amanah. Orang yang berilmu tidak amanah dengan ilmunya. Ya. Orang yang berteman tidak amanah dalam pertemanannya. Ya. Orang yang bermuamalah tidak amanah dalam muamalahnya. Bahkan di zaman sekarang, Pak, jenggotnya Masya Allah, ya. Kemudian cingkrang, Masya Allah. Tapi kalau ngutang nggak dibayar-bayar, Pak. Ya. Padahal dia mampu bayar utang. Kalau dia nggak mampu ya kita maafin ya. Ini mampu bayar utang, bisa bayar utang. Kalau ditagih apa? Afwan akhi, kamu kan teman saya, kamu akhi. Oh masalah akhi nggak ada itu, Pak. Ngutang ya ngutang. Tetap akan diminta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini saudaraku sekalian, saking sekarang jarang banget orang yang benar-benar amanah itu zaman sekarang, Masya Allah. Iya. Kata Ibnu Battal, hadal hadis min a'lamin nubuwah, lianna fihi al-ikhbar an fasadi adyanin nas, wa qillati amanatin fi akhir zaman. Hadis ini termasuk mukjizat Nabi SAW, karena Rasulullah mengabarkan tentang rusaknya agama manusia di akhir zaman itu. Dan sedikitnya amanah mereka. Ya. Faedah yang keempat dari hadis ini, al-hadis fihi bayan sur'ati raf'il amanah minal qulubi wa tadarrujiha. Hadis ini menunjukkan bahwa amanah itu diangkat sedikit demi sedikit, enggak sekaligus. Dan itu cepat, sedikit demi sedikit tapi cepat, Pak. Iya. Dimana kalau kita tidak melaksanakan amanah yang telah Allah beban dan embankan kepada kita, Allah angkat dari hati kita itu.